warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya, pada baik kan? Lancar-lancar kan puasanya? Semoga dengan adanya bulan Ramadan yang saat ini kita laksanakan tidak menjadi penghambat untuk kita tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas dan tugas-tugas kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan dan perlindungan terhadap kita semua. Amin. Halo guys, perkenalkan nama saya Wanti Nuraini dari kelas 3D dengan NIM 2184639 PGSD IP Garut. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk melaksanakan salah satu tugas dari mata kuliah literasi. Nah, tugas yang akan saya buat di video ini adalah mereview salah satu buku dari buku yang saya baca, yaitu buku novel. Nah, judulnya adalah Gadis Kretek, karya Ratih Kumala. Gimana nih guys, udah pernah tahu belum? Udah pada nonton kan? Pastinya di Netflix. Oke. Nah guys, dalam satu buku novel ini terdapat beberapa judul. Salah satunya ada judul yang pertama, yaitu tentang Jengyah. Nah, di sini saya akan mereview salah satu dari judul ini, yaitu dengan judul pertama, yaitu Jengyah. Nah, dari hasil bacaan saya dari judul yang pertama itu, di sana dikisahkan dari seorang ayah dalam keadaan sekarat. Nah, ayah tersebut memiliki 3 orang anak, yaitu ada Lebas, ada Karim, kemudian ada Tegar. Nah, Lebas itu adalah anak bungsunya. Nah, 3 anak tersebut adalah semua dari pewaris Kretek Jagat Raja. Nah, jadi si Romo itu, ayahnya itu pemilik kretek terbesar di Indonesia. Jadi novel ini tidak hanya mengangkat tentang sebuah percintaan romansa, tetapi juga mengajak kalian untuk mengetahui bagaimana sih perkembangan kretek di Indonesia. Nah, gitu guys. Nah, terus dikisahkan dalam buku yang pertama, dalam chapter yang pertama itu, ayahnya sedang sekarat, tetapi di saat ketidaksadarannya, dia selalu mengigau satu nama perempuan yang bukan nama istrinya, yaitu Jengyah. Nah, di saat ayahnya mengigau nama itu, terdengar oleh istrinya, kemudian terdengar pula oleh anak-anaknya. Nah, sehingga anak-anaknya itu bingunglah, siapa itu Jengyah. Nah, sedangkan kan istrinya bukan itu namanya. Nah, istrinya pun merasa terbakar cemburu gitu, sehingga dia meninggalkan ruangan tersebut. Nah, si anaknya merasa bingung, terus merasa kayak seakan-akan itu mungkin permintaan terakhir dari seorang ayahnya, sehingga mereka bertanya kepada mereka berdiskusi bertiga itu, Lebas, Karim dengan Tegar itu, bagaimana cara kita mengetahui siapa sih itu Jengyah gitu. Nah, kemudian salah satu dari mereka ada yang waktu malamnya itu untuk jadwal menunggu ayahnya. Nah, disuruhlah salah satu dari anaknya, yaitu Lebas, si bungsu. Nah, kemudian di saat ayahnya sadar, dia ingin ke kamar mandi. Nah, di waktu itulah si Lebas bertanya kepada ayahnya, "Ayah, siapa itu Jengyah?" "Loh, kok kamu tahu itu Jengyah?" gitu, kata si ayahnya. Padahal kan si ayahnya sendiri yang bercerita, karena di saat itu keadaan ayahnya sudah setengah sadar, kadang tidak sadar, seperti itu teman-teman. Nah, di sana si ayahnya berkata kepada si Lebas, "Jengyah ada Jengyah, iya, dia masa lalu," katanya. Terus si Lebasnya bertanya ke si ayah, apakah Romo ingin bertemu dengan Jengyah? Kemudian Romo berkata, "Iya, saya ingin bertemu dengan Jengyah." Nah, dari sanalah berpikir si Lebas itu, oh ternyata ini adalah memang pertemuan terakhir dari
si ayah bertemu dengan si Jengyah. Maka dari itu si anaknya itu berpikir keras bagaimana cara dia bisa menemukan si Jengyah. Nah, bertanyalah sedikit kepada ayahnya, kapan ayah terakhir bertemu dengan Jengyah dan di mana gitu. Kemudian ayahnya hanya mengucapkan satu nama kota, yaitu Kudus. Nah, dari sana ayahnya langsung terlelap tidur kembali. Nah, dari sanalah Lebas kemudian besok paginya langsung berdiskusi kembali kepada kakak-kakaknya. Oh, ternyata Jengyah itu ada di Kudus. Nah, dari sanalah kakaknya menyuruh kepada Lebas untuk mencari Jengyah di Kudus. Nah, Lebas itu awalnya merasa tidak terima, loh kenapa saya gitu. Cuman kakak-kakaknya memberikan salah satu alasan kenapa harus Lebas. Yang pertama, kakak-kakaknya itu adalah pewaris pertama dari Kretek Jagat Raja. Nah, dua-duanya itu sibuk kepada pengurusan pabrik. Sedangkan si Lebas, dia orangnya santai, lulusan luar negeri, cuman dia tidak terjun langsung kepada pabrik. Walaupun dia adalah salah satu pewaris penerus dari Kretek Jagat Raja tersebut, melainkan si Lebas malah ikut kepada kemauannya sendiri sebagai produser film gitu, karena dia suka sekali dengan sebuah seni gitu. Nah, dari sanalah ceritanya dimulai Lebas pergi ke Kudus. Nah, begitu teman-teman, dari chapter pertama yang saya sudah baca dengan judul Jengyah. Jadi judul pertama itu bisa diangkat seakan-akan kita diberi kesan pertama untuk bertanya-tanya siapa sih Jengyah itu, kenapa diucapkan di akhir gitu. Sakaratul maut, apakah dia sosok seorang yang sangat wow, ataupun dia sosok seorang pemilik hati di masa lalunya. Nah, kita lanjut di chapter kedua ya guys. Terima kasih, see you next time. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah